Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dan saya sendiri bernama Ipah. Nama saya Supi Agustina, NPM 3061956087. Dan saya Sarifatul Maknuna, NPM 30620566069. Akan mempresentasikan materi tentang landasan pembelajaran tematik dan strategi dan metode pembelajaran. Sebelum memulai pada materi, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajar Rafiah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran tematik. Langsung saja kepada materi. Materi landasan pembelajaran tematik membahas tentang landasan filosofis, landasan psikologis, dan landasan yuridis. Landasan filosofis dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat, yaitu 1. Progresivisme, 2. Konstruktivisme, dan 3. Humanisme. Apa itu aliran progresivisme? Yaitu memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Dan aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Menurut aliran ini, pengetahuan adalah hasil konstruksi atau bentukan manusia. Manusia mengkonstruksi pengetahuannya melalui interaksi dengan objek, fenomena, pengalaman, dan lingkungannya. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari seorang guru kepada siswa, tetapi harus diinterpretasikan sendiri oleh masing-masing siswa. Pengetahuan bukan sesuatu yang sudah jadi, melainkan suatu proses yang berkembang terus-menerus. Keaktifan siswa yang diwujudkan oleh rasa ingin tahunya sangat berperan dalam perkembangan pengetahuannya. Dan aliran humanisme melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimiliki siswa tersebut. Dan yang kedua, landasan psikologis. Landasan psikologis dalam pembelajaran tematik terutama berkaitan dengan psikologi, perkembangan peserta didik, dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa, agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Psikologi belajar memberikan kontribusi dalam hal bagaimana isi atau materi pembelajaran tematik tersebut disampaikan kepada siswa dan bagaimana pula siswa harus mempelajarinya. Nah, baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yang dijelaskan oleh Saudari Ipah. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai landasan yuridis. Nah, apakah kalian tahu apa itu landasan yuridis? Jadi, landasan yuridis dalam pembelajaran tematik ini berkaitan dengan kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Nah, jadi landasan yuridis tersebut adalah UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa setiap anak itu berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, itu semuanya terdapat pada pasal 9. Jadi UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya pada bab 5 pasal 1B. Nah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai materi yang kedua, yaitu tentang strategi dan metode pembelajaran. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa sih itu strategi pembelajaran. Nah, apakah kawan-kawan ada yang tahu apa itu strategi pembelajaran?
Jadi, strategi pembelajaran ini merupakan cara-cara yang akan dipilih atau digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Nah, jadi itulah pengertian dari strategi pembelajaran. Selanjutnya di sini jenis-jenis strategi pembelajaran. Jadi strategi pembelajaran ini juga ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu model pembelajaran konstruktisme, yang kedua yaitu model contextual teaching and learning atau CTL, yang ketiga model pembelajaran tematik, dan yang keempat pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau FICAM. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai konsep dasar strategi pembelajaran. Nah, apakah itu konsep dasar strategi pembelajaran? Jadi, yang pertama di sini yaitu menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku. Yang kedua, memilih sistem pendekatan pembelajaran berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga yaitu memilih prosedur, metode, dan teknik pembelajaran. Dan yang terakhir, menerapkan norma dan kriteria keberhasilan kegiatan pembelajaran. Nah, jadi keempat hal tersebut merupakan konsep dasar strategi pembelajaran. Selanjutnya di sini ada berbagai pendekatan dalam strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran pemprosesan informasi. Yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran individu. Nah, sampai di sini penjelasan saya. Penjelasan materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Saripatul Maknunah. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Supia, membahas tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan berbagai cara atau seperangkat cara atau jalan yang dilakukan dan ditempuh guru secara sistematis melakukan upaya pembelajaran yang telah diolah. Yang kedua, teori-teori pembelajaran dan penerapannya, yaitu teori belajar behavioristik dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang kedua, teori belajar kognitif dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang ketiga, teori belajar konstruktivistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Yang keempat, teori belajar humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Selanjutnya, macam-macam metode pembelajaran. Metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi dan eksperimen, metode tugas dan ritasi, metode kerja kelompok, metode tanya jawab, metode pemecahan masalah, yang terakhir metode simulasi. Keempat, kelebihan dan kelemahan metode pembelajaran yaitu pertama, kelebihan dan kelemahan metode ceramah. Yang kedua, kelebihan dan kelemahannya metode diskusi. Yang ketiga, kelebihan dan kelemahan metode demonstrasi dan eksperimen. Yang keempat, kelebihan dan kelemahan metode tugas dan ritasi. Yang kelima, kelebihan dan kelemahan metode kerja kelompok. Yang keenam, kelebihan dan kelemahan metode tanya jawab. Yang selanjutnya, metode problem solving, dan terakhir metode simulasi. Itulah materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.